Yang ini saya tanyakan itu, bagaimana filsafat itu lahir? Nah, barangkali dari Mas Syarika. Oke, baik. Filsafat itu lahir ketika orang tidak puas dengan jawaban mitos yang terkait dengan persoalan hidupnya. Kemudian orang itu mulai mencari jawaban-jawaban yang lebih masuk akal. Masuk akal di sini artinya dapat dibuktikan, divalidasi, dikonfirmasi, dan semacamnya. Jadi ada perubahan dari cara berpikir mitos menuju berpikir logos ya, atau logis. Nah, ini kalau secara objektif. Jika secara subjektif, ini artinya berbicara tentang individu yang berpotensi menjadi seorang filsuf ya. Artinya dia memiliki kehendak berpikir itu. Saya ambil 3 figur. Pertama ada Socrates. Dalam satu redaksi, jika kamu memiliki istri yang baik, maka kamu akan berbahagia. Jika kamu memiliki istri yang buruk, maka kamu akan menjadi seorang filsuf. Nah, dari redaksi Socrates ini, saya bisa menyimpulkan bahwa filsafat itu secara subjektif individu ya, lahir dari keadaan tertekan atau tidak puas. Ada lagi figur kedua yang saya ambil dari Plato. Dia menyatakan bahwa filsafat itu lahir dari wonder atau kekaguman. Misalnya seseorang melihat alam semesta yang luas dan indah, nanti akan muncul ekspresi, wah ini indah sekali gitu. Timbullah pertanyaan dari dalam benaknya itu, ini siapa ya yang menciptakannya? Untuk tujuan apa ya alam semesta ini diciptakan? Nah, itu awalnya kalau kata Plato dari kekaguman. Kemudian jika dari figur ketiga yaitu Aristoteles, dia menyatakan bahwa filsafat itu lahir dari kesadaran akan keterbatasan. Makanya Aristoteles itu menjadi seorang filsuf yang luar biasa sistematik dan materialis ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Aristoteles itu adalah bapak logika. Nah ini, jadi kesimpulannya dari 3 figur tadi saya ambil 3 poin juga alasan filsafat lahir. Yang pertama, dari keadaan tertekan atau depresi atau ketidakpuasan. Kedua, lahir dari ketakjuban atau kekaguman. Ketiga, lahir dari kesadaran akan keterbatasan. Nah itu, kesimpulan akhirnya secara objektif ada keinginan manusia untuk mengubah paradigma dari mitos ke logos. Ingin mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan persoalan hidupnya yang masuk akal gitu. Filsafat itu lahir ketika orang tidak puas dengan jawaban mitos. Apa sih pintu gerbangnya itu untuk memasuki filsafat? Untuk bisa mengetahui dari mitos itu ke logos. Oke, baik. Pertama, orang itu akan dihantarkan pada pintu gerbang filsafat itu ketika dia memiliki kehendak untuk rasional. Dalam arti tadi sudah tidak puas dengan jawaban-jawaban yang dongeng sifatnya. Misalnya, kenapa sih hujan itu turun? Jawaban mitos berkata misalnya, ini karena dewa hujan sedang menangis misalnya kan itu ngaco ya, nggak logis. Akhirnya karena ketidakpuasan jawaban tersebut, orang itu memiliki kehendak untuk mencari jawaban yang rasional. Akhirnya ditemukanlah ilmu geografi misalnya. Oh, hujan itu terjadi ketika titik-titik air di atmosfer itu sudah padat dan akhirnya jatuh. Itu logos. Kedua, ada yang dinamakan curious. Nah, ini lebih kepada fitrah manusia ya, yang memiliki rasa ingin tahu, apalagi jika masih anak-anak. Makanya ada yang menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah filsuf sejati katanya. Anak-anak selalu menanyakan banyak hal. Ini apa, ini kenapa, dan lain semacamnya. Namun sayangnya kebanyakan orang tua ya, mungkin sekarang sudah tidak, sudah lebih terbuka. Itu kebanyakan zaman dulu orang tua membunuh
rasa ingin tahu yang tertanam di anak-anak. Misalnya karena mumet, anaknya nanya terus. Anaknya nanya nih, "Ibu, kenapa sih matahari itu panas?" Nah, si ibunya nggak tahu, akhirnya marah kan, udah pusing gitu, mumet. "Udahlah kamu jangan banyak tanya." Nah, akhirnya sikap curious ini, rasa ingin tahu ini yang sangat alami, itu dibunuh. Dan secara berkala anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang menahan rasa ingin tahunya atau bahkan kehilangan rasa ingin tahunya. Kemudian yang ketiga adalah wisdom. Ini maksudnya adalah kebijaksanaan juga. Jadi ketika orang itu berusaha atau memiliki kesadaran untuk mencari titik tengah dari sesuatu yang bertabrakan, misalnya, si A pengennya begini, si B pengennya begini, gimana ya cara mendamaikan keduanya supaya konflik ini nggak berlarut-larut. Nah, akhirnya mikir tuh kan, ada dorongan untuk berpikir. Akhirnya di sanalah ada proses untuk menuju gerbang filsafat. Begitu, itu 3 poin ya yang menghantarkan manusia menuju gerbang filsafat.